Halo semuanya, kali ini adalah pekerjaan UAS kami dan saya Wilson Manurung, NPM 2205 20088, ingin menjelaskan bekerjanya CREUD Java dengan MySQL beserta dengan teman saya. Nah, jadi pertama sekali yang kita lakukan ialah untuk menghidupkan SAMPIP kita. Nah, yang kita klik adalah startnya APC dan MySQL. Setelah itu, kita akan langsung menuju ke localhost phpMyAdmin. Nah, di sini sebelumnya saya dan teman saya juga sudah membuat database penjualan sepatu terlebih dahulu. Jadi kali ini kami hanya akan menjelaskan ulang bagaimana sih cara membuat CRUD Java dengan MySQL. Nah, yang pertama sebelum itu kami sudah membuat tabel anggota, tabel login, tabel sepatu, penjualan sepatu, dan tabel petugas. Nah, kali ini untuk di login kami sudah memasukkan username dan juga passwordnya. Jadi untuk yang lain-lainnya ini itu belum. Nanti kita akan memasukkan data-datanya yang tiga ini, anggota, penjualan sepatu, dan petugas itu melalui Java. Nah, setelah kita buat ini, kita akan menuju ke dalam NetBeans kita. Nah, di dalam NetBeans kita akan membuat file baru yang bernama penjualan sepatu. Nah, di dalam penjualan sepatu ini kita buatlah connection ya, connection koneksi. Nah, di koneksi ini itu adalah hubungnya antara Java dengan MySQL kita tadi yang di localhost itu. Nah, sebelumnya ke sini kita bisa mengklik libraries dulu, dan setelah itu kita pilih libraries dan kita klik kanan, kita pilih add library. Nah, di sini tuh kan ada banyak pilihan ya. Nah, kita pilihnya itu MySQL JDBC driver. Nah, yang ini. Setelah itu kita pilih add library. Nah, karena saya sebelum sudah memilih, jadi saya cancel aja, dan inilah dia. Nah, setelah kita sudah mengklik tadi MySQL JDBC driver, nah kita akan menuju ke program connection-nya. Nah, dalam program koneksi ini kita membuat satu yang pada Java dalam connection-nya, dalam driver manager, SQL exception, dan statement yang kita akan membuat. Nah, bisa kita lihat di dalam sini itu ada namanya JDBC MySQL localhost penjualan sepatu. Nah, ini itu adalah hubungnya antara Java dengan MySQL kita yang tadi sebelumnya. Nah, untuk itu ini penjualan sepatu harus sama dengan nama database yang kita buat sebelumnya tadi. Di dalam localhost ini kan saya buatnya penjualan sepatu, dan di sini di Javanya saya harus membuat penjualan sepatu, karena kalau kita salah nama saja dia tidak akan terbaca ya. Dan sekarang kita run koneksinya. Apakah berhasil? Pastinya berhasil loh. Kita tunggu untuk runnya. Nah, di sini sudah sukses ya. Nah, sekarang kita akan membuat file baru di dalam penjualan sepatu dengan nama login. Nah, di dalam login ini kita klik new ya, terus kita define form. Nah, di dalam define form ini kita buat namanya login. Nah, karena saya sudah ada, jadi tidak perlu lagi ya, karena sudah ada. Dan kita lihat di sini revelnya kita simpan di dokumen tugas 3 ya. Nah, kita backkan aja karena sudah ada juga.
login, desain, dan inilah desainnya. Dan ini kita buat desainnya dari untuk username-nya kita pilih label, kita pilih text field untuk memberikan nama-nama ininya. Nah, setelah kita buat di text field, kita akan membuat change variable name-nya. Nah, saya di sini membuatnya txt username. Dan untuk di passwordnya saya buat txt pass ya. Dan untuk loginnya ini adalah button ya, tombol button ini. Dan kita klik kanan untuk change variable dan saya buat button login. Nah, setelah itu kita akan membuat programnya. Nah, di sini sudah ada programnya, bisa kita lihat bersama-sama. Programnya hampir sama dengan di connection tadi, ada connection result, ada SL shape, exception statement. Nah, ini semua itu berkaitan dengan koneksi tadi ya. Dan di sini juga, nah untuk itu kita ke dalam desain, kita klik login, klik kanan, terus pilih event, terus kita klik action dan action performance. Nah, kita langsung tertuju di sini. Nah, di sini itu adalah program dari tombol buttonnya. Jadi ketika kita klik tombol buttonnya loginnya itu, kita akan langsung terhubung ke dalam menu utama. Jadi contohnya ketika kita membuka platform sosial media Facebook tuh, kita pasti akan disuguhi dengan username dan password kita. Nah, setelah kita memasukkan username dan password kita, pasti kita akan langsung menuju ke beranda Facebook kita kan. Nah, di sini itu beda sama seperti hal tersebut. Jadi ketika kita menginputkan username dan menginputkan password, jadi kita langsung tertuju ke dalam menu utama yang kita buat itu. Nah, di dalam sini itu ada namanya select bintang from login where username. Nah, ini adalah program dari dalam SQL yang tidak asing ya. Dalam SQL ini select ini form. Nah, itu kita buat di dalam Java. Nah, di sini kita buat programnya seperti ini dan dalamnya ada juga menu utama, dan inilah untuk ketika kita mengklik login langsung terhubung ke dalam menu utama tadi. Nah, kita bisa langsung run-kan aja untuk login ya. Kita run. Kita lihat bersama-sama di sini adalah username dengan passwordnya sudah ada. Nah, ini adalah pop-up dari tadi yang sama yang saya katakan seperti Facebook tadi. Di awal ketika kita mau membuka Facebook kan ada username dan passwordnya. Nah, di sini sebelumnya saya membuat username-nya nama saya sendiri Wilson, dan password yang saya buat adalah angka 1, 2, dan 3. Dan mari kita buat. Ketika kita buat namanya username-nya Wilson dan passwordnya 1, 2, 3. Nah, ketika kita klik login, pastinya dia akan langsung menuju ke berandanya, yaitu menu utama. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya password dan username kita itu salah? Apakah dia langsung menuju ke menu utama? Nah, kita lihat ya. Kita di sini membuat passwordnya itu kita tambahin 1, kita salahkan deh. Nah, ketika kita klik login dan inilah yang terjadi, ada pesan yang mengatakan bahwasannya user dan passwordnya salah. Nah, untuk itu kita harus menginputkan password dan username kita yang dengan benar agar kita bisa terhubung langsung ke beranda kita, yaitu menu utama tadi. Nah, kalau kita buat tadi 3 nih ya, nih 1, 2, dan 3, kita klik login. Nah, inilah dia. Maka kita langsung tertuju ke berandanya atau ke menu utamanya yang ada sepatu, ada anggota, ada petugas, dan ini semua ada di dalam database penjualan sepatu yang ada di localhost yang tadi, yang sebelum pertama tadi. Nah, ketika kita klik ini sepatu, dia akan menunjukkan tabel sepatu. Nah, disinilah kita menunjukkan kita mau buat ID ini apa, 003, dan dengan namanya sepatu Nike Jordan, nama brandnya Nike, terus warnanya kita bisa ganti dan kita menginputnya dalam tombol simpan ya. Dan ini semua akan dibahas oleh teman saya
Nah, selanjutnya kita ke dalam menu anggota. Nah, di dalam menu anggota ini kita menuliskan nama anggota dalam penjualan sepatu kita itu. Dan selanjutnya adalah menu tabel petugas. Nah, ini adalah menu tabel petugas yang dimana ini sama dengan yang menu tabel-tabel lainnya. Fungsi buttonnya, fungsi hapus, fungsi clear, fungsi edit akan dibahas oleh teman saya nantinya. Makanya oleh karena itu tonton video ini sampai habis supaya kalian mengerti bagaimana sih cara kerjanya CRUD Java dengan MySQL. Nah, setelah kita ke login ya, kita langsung ngebahas ke menu utamanya. Nah, di menu utama ini itu kita buat dulu file baru JFrame form dan kita buat namanya menu utama. Ini adalah tampilan desain yang tadi ketika kita klik login ya. Nah, ini adalah kata desain. Kita di sini mendesainnya bisa dari Gmenu, terus dari label, terus dari kita bisa edit ini semua dari sini semua dari palette. Nah, untuk membuat masuknya gambar tersebut ini itu kita bisa klik label ya. Nah, ketika kita klik label itu biasanya ketika kita klik desainnya, bagaimana sih cara memasukkan gambarnya? Nah, kita bisa memasukkannya dari kata icon ini. Nah, tapi sebelumnya untuk memasukkan gambar ke dalam ini, kita itu harus memasukkan file gambar tersebut ke dalam file yang ada di Java tersebut. Tadi ketika kita membuat menu utama ya, ini itu ada namanya di mana file ini tersimpan ya, kita bisa cek gitu. Ini tersimpan di user Asus dokumen tugas S3 penjualan sepatu. Nah, ini itu adalah di mana tersimpannya file kita ini. Nah, jadi kita menyimpan gambar tersebut di dalam file ini agar bisa langsung terhubung ya. Nah, untuk itu saya sudah masukkan gambarnya dan ini dia di dalam ini. Nah, ini dia. Semua yang ada gambar ini bisa kita buat ke sini karena dia sudah ada di dalam Java-nya. Jadi caranya kita hanya mengklik ini di icon, kita klik titik 3 yang ada di sini dan kita pilih gambarnya di sini, gambar yang dari tadi sini itu. Kita pilih yang mana karena saya sudah memilih dan kita klik OK. Nah, setelah itu kita menuju ke dalam programnya. Nah, sebelumnya untuk kita mengklik programnya, kita bisa klik dari sini saja, dari desainnya kita klik kanan, kita klik event, terus kita pilih mouse, terus mouse clicker, kita klik deh. Nah, di dalam ini itu adalah sebuah program yang dimana ketika klik kita sepatu, dia akan terhubung ke dalam tabel sepatu. Jadi untuk begitu juga yang lainnya gitu. Ketika kita klik anggota di dalam ini, maka dia akan langsung tertuju ke dalam tabel anggota. Begitu juga dengan petugas. Nah, ketika kita salah saja menuliskan nama sepatu, anggota atau petugas, contohnya ya seperti ini. Ini anggota ini adalah huruf A-nya itu huruf besar ya. Kita buat itu huruf kecil aja. Nah, dia akan tidak terbaca karena kita buat di sini itu anggota itu adalah huruf A-nya yang besar. Nah, jadi kita harus sesuaikan dengan apa yang kita buat sebelumnya agar bisa terbaca dan bisa terang dengan sesuai keinginan kita ya. Nah, untuk itu kita bisa menu utama kita dan hasilnya sama seperti yang ada kita lihat di login tadi. Sama kan kayak seperti di login tadi, ini bisa saja kita sebut sebagai beranda tadi karena contohnya tadi kan kita buat media sosialnya adalah Facebook. Nah, inilah dia dalam bentuk berandanya. Nah, semuanya ini dan selanjutnya tabel petugas dan tabel sepatu akan dijelaskan teman kelompok saya. Selanjutnya saya serahkan kepada dia.
Halo, nama saya Antonius Ginting, NPM saya 2205200084. Di sini saya akan melanjutkan membahas tentang form sepatu, anggota, dan petugas. Yang pertama, form sepatu. Di sini kita lihat ada label, ada text field, ada button simpan, button clear, button edit, dan button hapus. Dan di bawah tabel untuk menyimpan semua data yang akan kita input dari text field ke dalam tabel tersebut. Yang pertama, button simpan. Button simpan untuk menyimpan data ke dalam tabel di bawah. Contohnya sepatu, kita klik button simpan, penyimpanan data berhasil, klik OK, datanya langsung masuk ke dalam tabel yang di bawah. Yang kedua, button clear untuk membersihkan apa yang sudah kita ketik tadi di text field seperti berikut. Nah, nampak di kiri bahwa data yang sudah kita ketik tadi dibersihkan sendiri dengan button clear. Yang ketiga, button edit untuk mengedit data yang di dalam tabel dengan cara kita klik datanya, kita ganti apa yang mau kita ganti, misalnya ukuran sepatunya jadi 35, warnanya jadi putih. Kita edit, berhasil diedit, dan datanya pun berubah menjadi ukuran 35, warnanya jadi warna putih. Dan kalau button hapus untuk menghapus datanya, dengan cara kita klik datanya, kita klik hapus, baru OK, datanya pun terhapus. Kedua, ada petugas. Di sini form petugas ada ID petugas, nama petugas, tempat lahir, tanggal lahir, nomor HP, dan alamat. Sampingnya ada text field, sampingnya ada 4 button, yaitu button simpan, clear, edit, dan hapus. Sama seperti sepatu tadi, button simpan untuk menyimpan data ke dalam tabel berikut yang di bawah, button clear untuk membersihkan apa yang sudah kita ketik tadi dari text field, button edit untuk mengeditnya seperti berikut. Kita edit, di bawah berubah, dan button hapus untuk menghapus datanya. Dan kalau form anggota, di form anggota sama seperti form petugas, tidak ada bedanya. Ada ID petugas, nama petugas, ada ID anggota, nama anggota, tempat lahir, tanggal lahir, nomor HP.